Bismillahirrahmanirrahim. Pernah Nabi di Madinah, lewat suatu perkebunan, datang onta kepadanya menangis dia. Nangis onta. Awak tak paham kan Nabi yang paham kan? Iya, dilus oleh Nabi kepalanya, lalu dipanggil oleh Nabi, siapa pemilik onta ini? Coba. Kalau onta tidak mau ngadu sama kita, Pak. Paling-paling tambah hukumannya. Ini enggak. Onta ngadu ke Nabi SAW. Lalu Nabi panggil, siapa pemilik onta ini? Dia mengadukan, dikasih makan sedikit, kerja banyak. Kalau kita kan makan banyak, kerja dikit. Ya, sehingga berlaku pepatah di Ocu di sana, ya makan nomor 1, naik Honda nak loju-loju, suruh kerja nanci dulu. Tahu ya, paham ya? Banyak roju nampak di sini. Ya. Jadi kalau nak makan, nampak nomor urut nomor 1. Kalau naik motor nak laju-laju, tahu laju, kencang-kencang. Tapi pas disuruh kerja, tunggu dulu. Itulah. Tapi kaum muslimah muslimat, jadi onta ini ngadu ke Nabi SAW. Nabi rahmat. Bahkan dalam menyembelih pun diajarkan adab supaya tidak menyiksa dan tidak menakut-nakuti. Andainya menakut-nakuti hewan saja diharamkan dalam Islam, bagaimana dengan menakut-nakuti umat manusia? Subhanallah, Islam itu indah sekali. Ya, orang kafir saja merasa nikmat di dalamnya. Makanya kadang-kadang kita salah paham, orang kafir itu mesti halal darahnya. Halal darah bukan harus diminum semua. Jelas? Antum kan minuman apa namanya? Minuman yang halal, coba sebut. Yang antum tidak suka. Suka semua sih. Subhanallah. Ya. Nah, misalnya kopi misalnya. Antum termasuk jenis yang sangat sensitif minum kopi. Antum minum juga? Enggak lah. 3 hari tidak bisa tidur karena minum kopi. Mau minum lagi? Ada teman saya, Pak. Kami pergi ke Riyadh, 6 orang kami satu mobil. Di antara yang 6, satu-satunya bisa nyetir saya. Awak yang paling senior, awak yang jadi sopir. Iya. Awak biasa kita. Tidak ada masalah itu. Senior junior bagi saya di dalam masalah ini tidak ada. Dalam perkhidmatan. Jadi saya nyetir sendiri. Cuman tolong jangan semuanya tidur, harus ada yang bangun. Gimana cara Ustaz? Saya belikan minuman energi itu, Pak. Di sana Bison namanya, ada gambar kudanya. Tenaganya seperti kuda barangkali habis minum. Nah, diminumnya, saya yang nyetir ngantuk juga. Dia 2 hari 2 malam tidak bisa tidur. Ustaz, besok saya jangan dikasih ini, saya tidak akan minum lagi gitu. Halal, tapi jangan diminum. Karena tidak pas. Demikian juga ketika para ulama nyebut orang kafir itu halal darah, bukan maksudnya harus antum bunuh saja, tidak. Ada aturannya. Makanya dalam Islam orang kafir itu dibagi 4. Catat tuh. Jangan dengar aja, nanti lupa antum. Dibagi 4. 1, kafir zimmi. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang ikut aturan kaum muslimin. Ini namanya zimmi. Siapa yang mengganggu zimmi tidak membangun surga. Yang kedua namanya musta'man. Orang yang dapat suaka, perlindungan aman. Bukan hanya oleh negara, oleh rakyat sipil sekalipun. Orang dusun kalau dia jamin, pemerintah tak boleh ganggu, apalagi individunya. Ada aturan yang lebih dari ini. Kalau kita kan harus izin pemerintah, Pak ya. Kita pribadi kan tak boleh kan? Nah, itulah hebat Islam daripada pemerintah kita nampaknya. Islam memberikan hak untuk memberikan jaminan sampai ke rakyat, personal rakyatnya. Padahal dia orang kafir. Yang ketiga adalah al-mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, baik perjanjian politik, perjanjian damai,
perjanjian ekonomi, perjanjian sosial, perjanjian pendidikan, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membunuh mu'ahad, lam yarah ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang yang terikat perjanjian dengan kita, maka tak mencium bau surga. Dan bau surga itu terbaun dari jarak 70 tahun perjalanan. Tak percaya, matilah dulu. Tengok surga itu nanti. Ini masalahnya iman lagi, Pak. Ya, kalau nak punya bukti fisik, saya tidak punya bukti fisik. Yang punya saya hanya qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tahu bukti fisik, kunjunganlah ke akhirat. Tapi tidak balik lagi. Oleh sebab itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keempat baru namanya kafir harbi, yaitu yang memerangi kita. Ya, kalau perang tidak mungkin tidak membunuh, Bang. Kalau tidak kita membunuh, dia membunuh kita. Itu hukum manapun. Hukum manapun. Kalau sudah perang, tidak boleh kita, bunuh aja lah saya, katanya saya tidak boleh bunuh, tidak bisa. Di hukum manapun. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya Islam ini bukan hanya sekedar untuk umat Islam, tetapi seluruh alam. Seperti yang Nabi katakan. Oleh itu, kenapa? Karena Allah rahmatnya lebih cepat daripada marahnya. Kemudian Nabi kita Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah. Agama kita Dinur Rahmah.